Di dalam hal amaliyah selagi bukan hubungannya dengan ubudiyah, ya biarkan saja. Toh itu tidak akan merusak tatanan syariah, tidak merusak tatanan fikih. Fikih itu sudah ada aturannya sebagaimana terambil dari nilai-nilai Quran. Penjelasan ulama akan menjadi berbeda. Kenapa? Cara mengistimbatkan dan istidlalnya beda. Kita ini adalah semuanya ahlus sunnah wal jamaah yang mengikut kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Fikihnya dalam ahlus sunnah ada 4. Ada yang mengikut kepada Imam Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i dan Hanbali. Dalam masalah tasawuf kita ikut kepada tasawufnya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kadang-kadang ini kita menjadi lupa bahwa sesungguhnya dalam nilai-nilai hukum itu ada esensi besar. Kenapa kemudian Imam Malik berbeda dengan Imam Maliki berbeda dengan Imam Hanafi? Padahal Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik di Madinah. Tapi selepas itu Imam Syafi'i masih berguru kepada muridnya Imam Hanafi yang bernama Imam Hasan Saibani. Ada 2 pemikiran imam yang mempengaruhi pikiran Imam Syafi'i secara intelektual, secara keilmuan. Siapa yang pertama? Imam Maliki. Yang kedua Imam Hasan Saibani yang merupakan murid dari Imam Hanafi langsung. Tapi berbeda ketika memfatwakan hukum. Dan samping itu Imam Maliki punya murid yang terbaik namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Dalam hal tertentu ternyata Imam Hambali berbeda dari gurunya yang bernama Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Keilmuan itu penting, Pak. Dan ketika dalam ilmu itu sudah sesuai alurnya, kemudian muncul perbedaan di dalam masalah istinbat dan istidlal, tidak menjadi persoalan. Ada yang sholat pakai kunut, ada yang tidak, ada yang kunutnya musiman. Berbeda itu biasa. Tapi nuansa perbedaan yang penting itu ilmiah di dalam Islam itu tidak masalah. Tapi bagaimana caranya kemudian ketika ilmu ini kemudian bisa kita satukan dalam langkah bersama, ini cantik. Nahdlatul Atfal, para guru-guru yang mendidik di sini beda-beda. Latar belakang pengetahuan pesantrennya tidak sama, tetapi akan bertemu di satu simpul, satu titik yang sama adalah bagaimana Islam ini dapat terus tegak dan lurus disiarkan melalui lembaga pondok pesantren yang bernama Nahdlatul Atfal. Tidak penting dari mana kita berasal, dengan berbagai macam latar belakang pengetahuan, tetapi bagaimana agar kemudian kita punya himmah, punya ghirah yang sama, yakni memperjuangkan agama Allah, menegakkan syariah agama Allah melalui pendidikan, yakni di pondok pesantren Nahdlatul Atfal yang ada di Parit Adam ini.